Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Pada episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film drama series yang berjudul Eternal Strife untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, kakeknya bertanya kepada Bai Tian ada berapa tingkat seni bela diri ahli bela diri saat ini. Bai Tian pun menjelaskan kalau seni bela diri ada beberapa tingkatan, yaitu tingkatan 3, tingkat 2, dan tingkat 1. Lalu tingkat subraja dan Paman Situ adalah ahli bela diri tingkat subraja. Bahkan ia adalah master tingkat raja. Kakeknya pun memberitahu kalau dirinya sudah berada di tingkat kekuatan ajaib tingkat kaisar, yaitu jurus yang membuat Raja Ming tak berkutik, yaitu bela diri tingkat 1. Seketika Bai Tian pun terkejut mendengarnya. Bai Tian pun meminta kakeknya untuk mengajari dirinya karena ia tahu kalau kakeknya sudah berada di tingkat kaisar. Kakeknya menjelaskan kepadanya kalau dirinya baru mencapai tingkat tersebut. Namun jurus yang buat Raja Ming tak berkutik adalah warisan dari keluarga dugunya dan merupakan teknik pertahanan terbaik yang jarang ditemukan di dunia. Pelatihan teknik tersebut juga harus bersedia menerima kesulitan dan tidak memiliki nafsu terhadap duniawi. Jadi kakeknya belum mau mengajarinya karena teknik tersebut masih dini untuk dipelajari oleh Bai Tian. Namun pelatihan tersebut setelah Bai Tian menguasai keterampilan tingkat rendah yang dipelajari sebelumnya, peningkatan dan perubahan, dan semua itu adalah hal yang dikatakan nenek moyangnya dalam batu esensi, yaitu kuasai semua pelatihan tingkat rendah. Maksudnya adalah kekuatan magic akan muncul secara otomatis. Di sisi lain, pengawalnya melapor kepada Yang Mulia kalau urusan keluarga Dugu dan keluarga Situ sudah selesai. Namun Master Ling dari sekte Nakawa juga sedang mengincar batu esensi dan sudah mengutus murid-muridnya untuk turun gunung. Yang Mulia tidak tahu apa gunanya mereka mencari batu esensi tersebut, karena kekuatan abadi tidak mungkin bisa dipahami oleh manusia fana seperti mereka. Dan Yang Mulia adalah orang yang pernah dikalahkan oleh leluhur Dugu di 100 tahun yang lalu. Ia pun akan mengutus seseorang untuk memata-matai keluarga Dugu dengan sebuah benda. Kita kembali ke Bai Tian. Di sana Bai Tian sedang berlatih seni bela diri bersama calon adik iparnya yaitu Min Yu. Di saat bersamaan datanglah sekelompok praktisi dari istana Luo Tian yang dipimpin oleh Luo Jinlong. Kedatangan mereka ingin mencari Bai Tian dan membunuhnya. Di saat mereka akan menyerangnya, tiba-tiba ada gadis cantik yang datang dan ia adalah murid dari sekte Nakawa, yaitu Nona Lisi. Ia menjelaskan kalau sekte Nakawa selalu bertanggung jawab menjaga kedamaian dunia bela diri dan masalah apapun harus bisa dibicarakan baik-baik. Lalu Lihu mengatakan kalau mereka telah menganiaya gadis kecil di siang bolong. Lalu ditegur oleh Bai Tian, jadi mereka datang beramai-ramai untuk mengancam Bai Tian. Para praktisi abal-abal itu pun tidak terima dan mencoba menyerangnya. Namun Nona Lisi dengan mudah menghalonya. Ia juga ingin tahu identitas Bai Tian sebenarnya. Bai Tian pun memperkenalkan diri pada gadis tersebut. Lalu Nona Lisi pun seketika terkejut mendengar namanya. Dan ia tahu kalau Dugu Bai Tian adalah orang yang gurunya bicarakan. Ia memberi hormat kepada Bai Tian dan menjelaskan kalau dirinya diperintahkan oleh gurunya untuk mengunjungi seorang teman lama di kota Changfeng. Namun ia tidak begitu familiar dengan tempat tersebut. Dan ia ingin meminta bantuan kepada Bai Tian. Bai Tian pun dengan senang hati akan membantu Nona Lisi. Nona Lisi pun meminta orang-orang dari istana Luo Tian untuk menghormati dirinya karena ia adalah murid dari sekte Nakawa. Luo Jinlong pun memberitahu untuk mundur karena sekte Nakawa adalah salah satu sekte terbesar di benuanya. Nona Lisi pun pergi bersama Bai Tian dan yang lainnya.
Lalu sesampainya di sebuah tempat, Nona Lisi mengeluarkan lonceng ilusi untuk membuat Bai Tian masuk dalam perangkapnya. Ia juga tahu kalau Bai Tian dari keluarga Dugu dan keturunan Master Wu Sheng di 100 tahun yang lalu. Bai Tian pun teringat dengan leluhur Wu Sheng tersebut. Nona Lisi juga meminta bantuan Bai Tian karena masalahnya sangat serius dan juga bertanggung jawab atas perlindungan kedamaian dunia bela diri. Agar lebih percaya, Nona Lisi juga memperlihatkan identitasnya dengan sebuah liontin. Kalau ia benar-benar dari sekte Nakawa. Di saat Bai Tian mencoba merebutnya, ia tahu kalau sekte Nakawa merupakan salah satu dari 5 tempat suci di dunia. Dan ia tidak tahu kedatangan murid sekte Nakawa datang jauh-jauh ke tempat tersebut. Dan Bai Tian juga tahu kalau mereka mencari informasi tentang keluarga Dugunya. Bai Tian pun mengembalikan liontin tersebut kepadanya. Di saat bersamaan Bai Tian mendengar kalau teman-temannya sedang diserang, Bai Tian pun langsung menghampirinya. Ia sangat terkejut karena Li Hu terluka parah oleh para praktisi dari istana Luotian. Seketika Bai Tian pun sangat marah dan kesal. Ia pun mencoba menyerang mereka. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, Bai Tian dan teman-temannya pun kewalahan. Lalu Nona Lisi juga datang untuk menolongnya. Ia tahu kalau sekelompok praktisi tersebut ingin membunuh Bai Tian dan yang lainnya. Praktisi abal-abal itu pun mengatakan kalau ia tidak akan membunuh semuanya dan akan menyisakan gadis tersebut dan membawa pulang untuk dijadikan istrinya. Bai Tian pun mencoba menyerangnya kembali, namun ia kewalahan karena kesenjangan kekuatannya. Bai Tian pun terjatuh dan terluka. Luo Jinlong juga ingin memusnahkan semua orang yang ada di sana karena ia tahu keluarga Situ dan sekte Nakawa tidak mudah disinggung. Di saat ia akan membunuh Bai Tian, Mingyu pun langsung menolongnya dan menangkisnya dan membuat ia tertusuk oleh pedang mereka. Bai Tian pun sangat marah dan kehilangan kendalinya. Ia teringat dengan masa lalunya dan membuat batu esensi yang ia pegang mengeluarkan kekuatan yang tak terduga. Seketika Bai Tian pun berubah dan mengeluarkan nafas pembunuh. Bai Tian juga mendengar ada seseorang yang meminta membunuh mereka semua untuk membalas dendam. Semua murid istana Luotian pun dengan mudah dimusnahkan oleh Bai Tian. Dan tinggal kedua cecunguk yang sok kuat menyerang ke arah Bai Tian. Namun, kedua cecunguk itu tidak berdaya menghadapinya. Mereka tahu kalau keluarga Dugu mempelajari ilmu hitam. Dan begitu ia menyebarkan, keluarga Dugu akan mati menggenaskan. Ia juga mengatakan kalau keluarga Liu dan Luo-nya sangat dihormati. Jika Bai Tian membunuhnya, keluarga Bai Tian akan dalam bahaya. Namun Bai Tian tidak akan melepaskan kedua cecunguk tersebut. Ia langsung membunuhnya tanpa tersisa satupun. Seketika Nona Lisi pun sangat terkejut melihatnya. Ia teringat dengan gurunya yang mengatakan kalau iblis memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi tidak memiliki akal. Dan begitu muncul di dunia akan berlumuran darah. Mayat ada di mana-mana dan semua itu juga tidak akan cukup untuk memuaskan kebenciannya. Namun iblis tersebut juga tidak bisa mati dan disebut dengan iblis abadi. Seketika Nona Lisi pun akan membunuh Bai Tian karena ia tahu kalau Bai Tian sudah menjadi iblis. Dan ia ingin membunuh Bai Tian atas perintah gurunya. Namun Bai Tian akan menyelamatkan kawan-kawannya terlebih dahulu yang akan mati di sana. Nona Lisi pun seketika terkejut karena Bai Tian bisa menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Karena yang ia tahu kalau iblis hanya membunuh orang-orang. Bai Tian juga menjelaskan kepada Nona Lisi kalau Lisi sangat menyebalkan. Dan sekarang Bai Tian hanya ingin menolong kawan-kawannya saja yang terluka parah bahkan mati. Di saat Bai Tian berhasil menolong teman-temannya, ia pun tidak sadarkan diri. Di saat Nona Lisi akan menyerangnya kembali, ia tahu kalau Bai Tian sudah tidak bernafas. Teman-temannya pun hidup kembali dan menghampiri Bai Tian. Lalu Nona Lisi menjelaskan kalau Bai Tian menukar nyawanya demi menyelamatkan mereka semua. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mimin akan bahas di episode mendatang. Terima kasih.